Jadi satu hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa kita ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi kalau seandainya di perjalanan ada masalah seperti ini nih, ada orang yang menghujat kita, ada orang yang mengatakan kita seperti ini, seperti itu, ya kita sabar aja gitu. Halo semuanya, sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Ya mungkin ada di antara kalian gitu yang pernah mengalami masalah seperti ini. Misalkan sering diomongin oleh tetangga, mungkin kalian pernah mengalami hal seperti itu. Dan mungkin ada orang-orang di sekitar kalian yang juga mungkin pernah mengalami hal seperti itu. Nah, bagaimana cara kita mengatasinya? Nah, jadi gini teman-teman, sebenarnya ya ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam mengatasi hal-hal seperti ini. Yang pertama, ya jangan dihiraukan gitu, jangan dipedulikan, jangan dilirik ya. Terus saja melangkah ke depan, karena semakin kita menghiraukan dia, semakin apapun yang mereka katakan itu nggak ada gunanya pada diri kita. Justru sebaliknya, jika ya seandainya kita mempedulikan perkataan mereka, maka kedepannya kita akan lemah. Yang seharusnya kita berjalan cepat itu nggak jadi cepat karena kita mempedulikan kata-kata tetangga, omongan-omongan tetangga. Berarti secara tidak langsung tetangga itu berhasil membuat kita lemah. Tetangga itu berhasil mempengaruhi hidup kita. Jadi jangan mau dibodohi sama perkataan-perkataan tetangga kita. Ya udah, mereka mau berkata apapun, toh selama itu baik menurut kita, selama itu bagus menurut kita, ya kita lakukan aja. Karena omongan tetangga itu bukan akhir dari segalanya. Mereka juga yang ngomong begitu kepada kita, belum tentu juga mereka nggak punya masalah. Pasti mereka juga punya masalah yang lain, dan kita tidak tahu masalah mereka seperti apa. Bisa jadi masalah mereka itu lebih besar daripada masalah kita. Ya jadi jangan dihiraukan, yang pertama ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu lebih banyak bersabar aja gitu. Nah, saya diajarkan di dalam agama saya bahwa memperbanyak sabar itu baik. Karena orang yang bersabar itu diberikan ganjaran pahala yang tidak ada ujungnya gitu. Jadi dikatakan di dalam agama saya bahwa orang yang sering bersabar itu mendapatkan pahala nggak ada ujungnya. Maka beruntunglah orang-orang yang bersabar. Dan sekaligus juga kita bersabar itu sebagai ajang kita melatih diri kita untuk kedepannya agar bisa menjadi orang yang jauh lebih dewasa. Dan saya rasa tidak ada salahnya jika kita bersabar dalam hidup kita, nikmati proses dan kita senangi apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu adalah curhat kepada Allah. Di dalam agama saya bahwa untuk bisa mendekatkan diri kepada Tuhan dikatakan bahwa kita harus sering-sering curhat kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah senang dengan orang yang sering curhat kepadanya, orang yang sering meminta kepadanya, orang yang sering berdoa kepadanya. Jadi satu hal yang harus kita ingat teman-teman, bahwa kita ini bukan siapa-siapa gitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya, untuk hidup di dunia, mengerjakan perbuatan baik dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya di perjalanan ada masalah seperti ini nih, ada orang yang menghujat kita, ada orang yang mengatakan kita seperti ini, seperti itu, ya kita sabar aja gitu. Kita terima aja, karena semua takdir Allah itu sudah diciptakan kepada kita. Kadang ada orang yang ditakdirkan kaya, kadang ada orang yang ditakdirkan biasa aja, dan kadang ada juga orang yang ditakdirkan miskin. Jadi kita terima aja, kita jalani. Dan jangan sampai kita putus doa gitu. Tetap berdoa kepada Allah, curhat kepada Allah. Ya Allah, kok begini banget hidup saya, kok ada orang yang mengginikan saya, kok ada orang yang mencemooh saya dan lain sebagainya. Ya Allah, mohon bantu saya. Minta sama Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha tahu segala masalah kita. Tapi kita disuruh untuk meminta kepadanya agar apa? Agar kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang senantiasa curhat kepada Allah, saya rasa kalau masalah omongan-omongan tetangga, omongan-omongan orang lain itu adalah masalah kecil bagi dia. Nah, jadi teman-teman perhatikan ketiga tips ini. Yang pertama, hiraukan orang yang membicarakan buruk terhadap kita. Kemudian yang kedua, perbanyak bersabar. Dan yang ketiga, curhat kepada yang menciptakan kita. Nah, jadi itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu salam inspirasi.